Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimimuna dengan NIM I1E12021. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas MIT mata kuliah Sistem Basis Data dengan materi yang pertama yaitu Intro to Relational Model, yang kedua Introduce to SQL. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu Intro to Relational Model. The relational model adalah sebuah konsep database di mana sebuah database terdiri dari beberapa tabel yang saling terkait secara logika database. Berikut adalah istilah-istilah yang ada dalam relational model. Yang pertama, relasi, yaitu tabel dengan baris dan kolom. Kedua, atribut, nama dari sebuah kolom dalam tabel, merupakan ciri-ciri yang mengidentifikasi sebuah tabel. Ketiga, domain, suatu set data yang menggambarkan batas atau jumlah nilai dari satu atau lebih atribut. Keempat, tuple, yaitu baris dalam sebuah tabel. Kelima, degree, jumlah atribut atau kolom dalam sebuah tabel. Dan terakhir, cardinality atau jumlah tuple atau baris dalam sebuah tabel. Contoh relasi instruktur. Nah, dalam kolom ini ada ID, name, departemen, sama salary. Salary ini ada 4 tabel untuk namanya itu atribut atau kolom. Sedangkan yang salary ini tuh yang di bawahnya itu tuple or rows. Selanjutnya relational key. Relational key adalah atribut yang dijaki sebagai key atau atribut yang dapat mengidentifikasi sebuah tabel. Beberapa jenis relational key yang ada adalah yang pertama, super key, sebuah atau set atribut yang mengidentifikasi sebuah baris. Kedua, candidate key, yaitu atribut pada tabel yang merupakan data unik. Ketiga, primary key, yaitu sebagai ID dalam sebuah tabel. Keempat, foreign key, yaitu sebagai ID penghubung yang merupakan primary key di tabel lain. Terakhir, alternative key, atribut unik namun bukan dijadikan sebagai primary key. Selanjutnya ada relational query language. Procedural versus non-procedural atau deklaratif. Bahasa murni ada 3, yang pertama aljabar relasional, kedua relasional tabel kalkulus, ketiga relasional domain kalkulus. 3 bahasa murni di atas setara dalam daya komputasi. Kami akan berkonsentrasi dalam bab ini tentang aljabar relasional. Yang pertama, tidak setara dengan mesin Turing. 2, terdiri dari 6 operasi dasar. Selanjutnya, relasional aljabar. Bahasa prosedural yang terdiri dari serangkaian operasi yang mengambil satu atau dua hubungan sebagai input dan menghasilkan hubungan baru sebagai hasilnya. Selanjutnya, 6 operator dasar. Yang pertama itu select. Lambangnya bisa dilihat seperti ini. Yang kedua, project. Lambangnya bisa dilihat. Ketiga, union. Keempat, set difference. Kelima, Cartesian product. Dan terakhir, rename. Dan untuk materi kedua yaitu Introduce to SQL. SQL atau Structured Query Language adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client atau server atau biasa disebut sebagai bahasa yang digunakan dalam mengakses data, khususnya untuk data yang memiliki basis relasional. History. Pertama, bahasa SQL IBM dikembangkan sebagai bagian dari proyek sistem RDBM St. John's Research Laboratory. Kedua, bahasa query terstruktur atau SQL yang diubah namanya. Ketiga, SQL Standard ANSI dan ISO. Yang pertama ada SQL 86, kedua SQL 89, ketiga SQL 92, dan keempat SQL 1999 atau nama bahasa menjadi sesuai 2K komponen. Terakhir SQL 2003. Selanjutnya, sistem komersial menawarkan sebagian besar, jika tidak semua, fitur SQL 92 ditambah berbagai set fitur dari standar, kemudian ada fitur kepemilikan khusus. Terakhir, tidak semua contoh di sini dapat bekerja pada sistem tertentu Anda. Jenis perintah query database SQL. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language. DDL adalah perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database.
dalam hal ini database dan table. Berikut ini beberapa perintah dasar dalam DDL yaitu create, alter, rename, show, dan drop. Kedua, DML, Data Manipulation Language. DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data pada tabel di dalam database. Terdapat 4 jenis perintah yaitu select, insert, update, and delete. Selanjutnya, DCL atau Data Control Language. DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses atau privilege. Berikut adalah beberapa bentuk perintah DCL yaitu grant and revoke. Domain types in SQL. Yang pertama ada chart, yaitu string karakter panjang tetap atau dengan panjang n yang ditentukan pengguna. Kedua, varchar, dengan panjang maksimum yang ditentukan pengguna n. Selanjutnya int, yaitu bilangan bulat atau subset terbatas dari bilangan bulat yang bergantung pada mesin. Keempat, small int, yaitu bilangan bulat kecil atau subset tergantung mesin dari tipe domain bilangan bulat. Kelima, numeric, yaitu angka titik tetap dengan presisi p digit yang ditentukan pengguna dengan digit d di sebelah kanan koma desimal. Contoh, X numerik 3,1 memungkinkan 44,5 untuk menjadi toko persis, tetapi tidak 445,5 atau 0,32. Selanjutnya ada real double precision, yaitu floating point dan angka floating point presisi ganda dengan presisi tergantung pada alat berat. Dan terakhir float, yaitu angka titik pecahan dengan presisi yang ditentukan pengguna minimal n digit. Nah, selanjutnya kita akan membuka aplikasi pengalaman MySQL dokumen. Selanjutnya kita akan membuka command line client MySQL 8.0. Nah, sebelum masuk ke pembuatannya, kita akan mengecek terlebih dahulu database-nya. Nah, di sini seperti terlihat sudah terdapat database akademik. Jadi langsung saja kita mengecek show table. Sini kita akan use akademik terlebih dahulu. Nah, setelah selesai maka kita akan show table. Nah, di sini sudah terdapat 3 table, yaitu ada departemen, instruktur, student yang telah dibuat sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mengecek deskripsi dari departemen. Nah, seperti yang kita lihat di sini terdapat file dev name, tipenya varchar 20, null no, key-nya primary, defaultnya null. Untuk field building, tipenya varchar 20, null yes, key-nya tidak ada, defaultnya null. Untuk file ketiga yaitu budget, tipenya desimal 8,2, nullnya yes, key-nya tidak ada, defaultnya null. Selanjutnya kita akan mengecek deskripsi dari instruktur. Nah, di sini deskripsinya ada filenya itu ID, tipenya char 5, null no, key-nya primary, defaultnya null. Terus file kedua name, tipenya varchar 20, null no, key-nya tidak ada, defaultnya null. Sedangkan untuk file department dev name, tipenya varchar 20, nullnya yes, key-nya null, defaultnya null. Untuk file keempat ada salary, tipenya desimal 8,2, nullnya yes, key-nya tidak ada, dan defaultnya yaitu null. Selanjutnya kita akan mengecek deskripsi dari student. Nah, student di sini filenya itu ada ID, name, department, dan .create. Tipenya itu ada varchar 5,
varchek 20, varchek 20 desimal 3,0. Sedangkan untuk nolnya itu ada no, no, yes, yes. K-nya itu ada primary dengan mol. Defaultnya ada 0, 0, 0, 0. Selanjutnya kita akan mengecek select dari departemen tersebut. Kita membuat terlebih dahulu insert intonya agar bisa terselect, yaitu insert into department values biologi dan ada harganya itu budgetnya 50.000. Oke. Selanjutnya untuk insert into departemen kedua yaitu insert kita kasih masuk teknik informatika. Teknik informatika. Selanjutnya itu fakultas teknik. Ketiga yaitu FMIPA dan budgetnya itu 70.000. Ternyata di sini cuma dua saja, yaitu teknik informatika dan fakultas teknik seharga 60.000. Budgetnya itu 60.000. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kita menambahkan FMIPA, teknik informatika. Selanjutnya itu kita akan menambahkan ilmu komputer dan FMIPA. Ilmu komputer FMIPA seharga 70.000. Nah, jika oke, selanjutnya kita akan men-select. Kita akan melihatnya. Kurang from guys. Kurang from. Jadi select kali from department. Nah, bisa kita dilihat name-nya itu ada biologi, ilmu komputer, teknik informatika. Sedangkan building-nya itu ada biologi, FMIPA, dan fakultas teknik. Budgetnya itu ada 50.000, 70.000, dan 60.000. Pertama-tama kita akan delete from maaf guys, di sini ada kesalahan. Lebih dahulu kita akan delete from department. Lalu kita select from department. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat insert into department ilmu komputer. Departemen values teknik informatika. Nah, kita akan membuat insert into departemen values. Itu teknik informatika, fakultas teknik, dan budgetnya. Lalu yang kedua itu kita akan membuat ilmu komputer.
komputer, FMIPA. Budgetnya itu 70.000. Oke. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu menghapus departemen buildingnya. FMIPA. Oke, selanjutnya kita akan melihat select from department. Kurang satu huruf. Informatika. Selanjutnya kita akan menambahkan ilmu komputer, yaitu insert into department values ilmu komputer acquire lalu suitable. Lalu kita akan membuat insert instrukturnya. Selanjutnya kita akan mengecek select from instrukturnya. Nah, di ID-nya itu ada 0101, namanya itu ada Natas Transi, departemen ilmu komputer, salahnya 10.000. Nah, di select from instruktur ini baru ada satu. Jadi, kita akan membuatnya, yang untuk pembuatan keduanya itu, kita akan membuatnya. Nah, yaitu insert into instruktur values 0102 dengan nama Jumadil Nani. Lalu departemennya itu teknik informatika. Lalu budgetnya itu 11.000. Nah, oke. Selanjutnya pada instruktur ketiga, yaitu insert into instruktur values dengan nama LN Daksara. Teknik informatika. Lalu harganya itu sama 11.000.
adalah error. Ternyata di nama fit aksaranya itu setelah tidak ada koma, setelah informatika. Jadi kita berikan koma. Nah, maka hasilnya oke. Selanjutnya kita akan select from instructor tersebut apakah sudah ada atau tidak. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ID-nya itu 0101 untuk nominal asuransi, departemennya itu ilmu komputer, salarinya itu 10.000. Sedangkan 0102 itu dengan nama Jumadil lagi, departemen teknik informatika, salarinya itu 11.000. Dan untuk ID 0103 itu dengan nama LM Fit Aksara, departemennya itu teknik informatika, salarinya itu 11.000.